Selamat sore rekan-rekan pelaut. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat CV kita. Kita membuat CV kita itu supaya menarik untuk dilihat oleh perusahaan pelayaran yang kita melamar ke sana. Tentunya CV ini akan dikirim ke bagian personalia atau Human Resource HRD, Human Resource Department. Dan inilah trik bagaimana kita membuat CV supaya menarik. Ini kalau di atas ini ya udah biasa lah ya. Dokumen-dokumen semua harus kita cantumkan di sini, Certificate of Province dan Certificate of Competence dan masa berlakunya. Dan jangan sampai termuat sertifikat yang sudah expire atau sudah tidak berlaku. Itu sangat tidak bagus untuk dilihat, karena akan begitu kruing melihat ini sertifikatnya sudah tidak valid atau tidak habis masa berlakunya, dia akan beralih untuk melihat ke CV yang lain yang memang siap untuk berangkat. Nah, jangan lupa kalau yang ijazah sama yang sertifikat ya begitu, jangan sampai sudah habis masa berlakunya tapi masih tertulis lagi di CV. Ini coba bagian-bagiannya. Ya, tentunya nama kapal. Kadang orang hanya menulis nama kapalnya doang. Nama kapalnya ya paling tidak di situ nama kapal dan flag atau bendera kapal. Kemudian kita lihat di kolom ini berikutnya nih, tipe daripada kapal. Nah, kita harus taruh juga di sini kalau tipenya kontainer, AHTS, AHT untuk yang kerja di offshore, dan tentunya tulis juga di sini di P2 atau di P1. Kemudian kalau bisa jabatan itu ya tersusun. Kalau misalnya second engineer, terus chief engineer semua gitu di sini. Jadi karena memang saya juga kan jarang ya pindah perusahaan dan selalu lama bekerja di perusahaan. Kemudian kita lanjut, habis ke rank atau jabatan, sign on dan sign off. Kalau kawan-kawan misalnya bekerjanya hanya 1 bulan dalam satu perusahaan, kemudian pindah lagi 1 bulan, kemudian pindah lagi, ya ini bukan saran yang bagus juga, tapi alangkah baiknya kalau yang sebulan-sebulan itu tidak usah dimuat dan digabungkan, ya paling tidak 3 bulan ada di situ, ya paling tidak 3 bulan habis kontrak. Dan alangkah baiknya CV itu kalau di satu perusahaan itu paling minimal kita 1 tahun lah di situ. Karena saya ini memang karena perusahaan saya tidak banyak, karena dari 92 ini saya bekerja sampai sekarang perusahaannya ya cuma ada beberapa ya. Jadi saya lama di PRM, kemudian saya lama di EMAS Offshore sampai sekarang. Nah itu, jadi kalau yang 1 bulan pindah perusahaan, 1 bulan pindah perusahaan, jangan dimuat lah gitu ya. Jadi digabungkan aja untuk jadi satu perusahaan, dan agar supaya jangan ada kayak 1 bulan, ini orang tidak beres ini 1 bulan kontrak. Setelah sign on sign off, kalau deck itu ya GRT juga penting. Dan kalau mesin ditambah dengan horsepower daripada mesin itu, horsepower dan paling tidak nama mesin. Lebih bagus lagi kalau ada tipe mesinnya juga di situ. Kayak seperti ini tipe mesinnya 11.000 horsepower MAK 8N25, terus ini 12.000 horsepower tipe 9M32.
kemudian ya paling tidak ada horsepowernya, dan ada tentunya nama mesinnya. Kalau Yanmar, Bergen, Cat, atau Caterpillar, Niigata, BNW, Bob and Wilcox Alpha, BMW Alpha gitu ya. Untuk Caterpillar disebutkan tipenya 3516. Jadi teknikal juga akan melihat, terutama orang mesin ini teknikal akan melihat ini. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi di sini. Jadi jangan lupa orang mesin itu ya, horsepower, KW, dan nama mesin. Kita juga bisa lihat di sini. Karena saya itu kan ya saya bekerja di PRM lama, kemudian di Sintel Marine itu satu perusahaan tapi mau 2 tahun loh. Kemudian itu dari satu perusahaan itu enggak apa-apa, asal jangan 1 bulan, tak muat. Nah kalau di PRM ini kan saya kerja lama, kemudian saya masuk di Lamnalco juga 2 tahun. Nah habis itu saya sekolah, taruh lagi di sini EMAS Offshore dari 2008 sampai 2011. Kemudian saya balik di PRM lagi, kemudian saya join di RK Offshore. Jadi kemudian join lagi 2014 di EMAS Offshore, dan tidak pindah-pindah sampai sekarang. Jadi ini menarik buat perusahaan, bahwa orang ini oh ya betah kerja di kapal. Ya setelah company jangan lupa itu charter strip operation area. Jadi kalau charternya itu jangan hanya operation areanya, misalnya Indonesia Water apa ini. Kalau bisa taruh di situ charternya siapa, bisa ditaruh di situ. Misalnya kalau di Natuna Konoko Oil, kalau di Surabaya Codeco, kemudian PTTIP di Thailand, di Afrika Barat Equatorial Guinea, di sini ada Marathon Oil, di Labuan ada Shell Oil, di India ada Reliance, sama di Malaysia Petronas, di Indonesia ada Sinok, ada Shell Brunei, ada Murphy. Jadi paling tidak ditaruh di situ company daripada pencharter. Jadi biasanya di interview itu akan ditanyakan. Nah ini nih yang penting juga nih, jangan lupa di sini nih job description-nya ini nih. Ini jangan lupa ininya nih. Jadi kalau misalnya dilihat CV kita itu apa sih jenis pekerjaannya kemarin, apa kita rig move, anchor handling, running cargo, muat bulk, semen dan lain-lain, atau lifting, assist, STS, ekspor tanker, atau rig move, atau anchor handling doang. Ya dijelaskan di sini. Jadi mereka bisa melihat bahwa oh ini kerja kita nih. Jadi tidak perlu lagi untuk kita jelaskan nanti pada waktu interview kalau tidak ditanya. Jadi itu. Inilah yang utama. Dan jangan lupa cantumkan foto saudara-saudaraku, foto. Jangan lupa dicantumkan foto di situ. Kemudian foto yang sekarang, bukan foto yang masih muda. Jadi supaya dilihat bahwa orang ini dewasa juga sesuai dengan dilihat fotonya gitu. Ya, jadi itulah ringkasnya trik supaya pada waktu kita mengirim CV, karena pengalaman saya dengan saya mengirim CV begini selalu mendapat tawaran yang bagus, dan segera mereka akan membalas dengan segera. Kalaupun kita masih di atas kapal, nah mereka juga akan menunggu kita begitu. Dan jangan lupa kalau misalnya setelah mengirim CV, kemudian mereka menelpon, tentunya jangan lupa CV ini Anda harus kuasai gitu ya. Karena pada waktu nanti ditelepon tentunya dia akan menanya bukan tentang kapal yang
kita akan join nanti, tapi dia akan tanya ya di seputar CV ini, kawan-kawan sekalian. Jadi itulah pengalaman saya selama saya buat CV, dan jarang sekali ditolak ini. Selalu saya diterima, cuma karena kebetulan saya memang betah kerja di satu perusahaan. Kalau tidak gajinya tidak lebih besar daripada ini 50%, saya juga sayang-sayang mau pindah perusahaan. Itu aja kawan-kawan, sampai jumpa di video yang berikutnya. Semoga kawan-kawan yang melamar segera dapat tanggapan dari perusahaan yang dilamar. Ya, selamat sore. Terima kasih. Jangan lupa ya kalau ini di subscribe atau dibagikan kepada teman-teman video ini agar supaya berguna juga buat sesama pelaut. Terima kasih. Selamat sore, bye-bye.